Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis, yaitu dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Kami akan membacakan bagi kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sering mendengar istilah metanonia. Bahkan kita sering membaca buku-buku renungan rohani yang berjudul metanonia. Lalu pertanyaan, apa artinya metanonia? Ada itu sering renungan harian, renungan rohani orang Kristen dengan satu judul metanonia. Apa artinya itu? Pengertian metanonia yang berasal dari bahasa Yunani adalah perubahan pikiran, perubahan cara pandang, dan sekaligus perubahan dari yang lama kepada yang baru, yang dalam arti teologi dikatakan pertobatan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita akan disuguhkan dengan satu tema, yaitu dengan nyata dikatakan belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Kita tahu bahwa nas ini sungguh luar biasa. Bahkan ada orang mengatakan jika saudara ingin membaca keseluruhan isi Yesaya, cukup saudara baca pasal 1, maka saudara telah mengerti isinya. Mari kita awali khotbah ini dengan melihat ayat yang ketiga. Jika saudara mempunyai Alkitab, Yesaya pasal 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Coba bayangkan saudara yang terkasih. Sebegitu bobroknya akhlak mental umat Israel yang lebih rendah, dari keledai dan lembu. Sungguh luar biasa mereka. Mereka telah lupakan Tuhan, lupa kacangkan kulitnya. Mereka lupa bagaimana Tuhan membimbing mereka dari Mesir. Ada Tuhan di sana. Tetapi setelah mereka berbahagia, akhlak mereka lebih rendah daripada
ternak lembu. Sedangkan lembu masih mengenal palungan yang diberikan oleh tuannya. Mereka tidak lagi mengenal Allah. Sungguh luar biasa akhlak mereka. Jika saudara baca mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-15. Mereka rajin ke gereja. Mereka mempersembahkan persembahan syukur. Mereka membawa dupa ke gereja, ke rumah Allah. Tetapi itu formalitas, maka Tuhan marah. Singkirkan dari hadapanku persembahanmu itu, aku jijik. Tidak itu yang perlu. Singkirkan, singkirkan. Tuhan marah atas tindakan mereka. Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian. Bagi Tuhan adalah pertobatan. Bagi Tuhan adalah metanonia. Itu yang diinginkan oleh Tuhan hari ini. Dan itu juga yang akan menyapa kita. Yang pertama dikatakan, basuhlah dirimu. Membasuh diri berarti bertobat. Jangan lakukan lagi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Membasuh diri bukan masalah lahiriah, tetapi yang nyata keluar dari dalam diri ini. Membasuh diri berarti bertobat totalitas. Itu yang mau dikatakan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan ibadah-ibadah rutinitas. Yang diinginkan Tuhan adalah buahnya. Buah daripada ibadah itu. Percuma kamu beribadah, kata Tuhan, tapi perbuatanmu curang. Kamu sama seperti Sodom dan Gomora. Sungguh luar biasa nas ini. Jika dikatakan Tuhan, bangsa Israel, umat Yehuda, kamu kejam, kamu sama seperti Sodom dan Gomora, pada ayat yang 10 sampai 15. Panggilan kita untuk hari ini, basuh dirimu, bertobatlah. Metanonia harus benar-benar. Yang kedua dikatakan Tuhan, jauhkanlah dirimu dari berbuat jahat. Perbuatlah yang baik. Mengapa? Karena kita tidak perlu belajar untuk berbuat jahat, tidak perlu. Karena dosa iblis selalu hadir. Maka Tuhan mengatakan bagaimana kita harus belajar berbuat baik. Berbuat jahat kita tidak perlu belajar, tidak. Yang diinginkan oleh Tuhan bagaimana kita berbuat baik dalam hidup ini. Perbuatan baik itu sungguh luar biasa. Ada 6 kriteria di sana. Terhadap membela hak orang-orang miskin, anak yatim, para janda. Artinya ada kepedulian di dalam hidup ini bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang termarginal, bagi orang-orang yang tertindas, keberpihakan umat Tuhan bagi mereka yang tertindas. Maka dikatakan belajarlah berbuat baik. Itu harus dipelajari. Berbuat baik harus dipelajari. Berbuat jahat tidak perlu. Karena otomatis manusia itu gampang berbuat jahat. Maka itu tidak perlu dipelajari. Maka Tuhan menginginkan belajarlah berbuat baik. Karena itu sulit. Sulit berbuat baik. Maka kita diajak, mari kita belajar berbuat baik. Membela hak orang-orang kecil. Memperhatikan kehidupan anak yatim piatu. Peduli kepada para janda, sebab itulah ibadah yang sejati. Selanjutnya dikatakan jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, maka datanglah kepadaku. Pada nas ini ada janji bersyarat. Ada janji bersyarat. Jika kamu mau bertobat, kamu akan berbahagia. Kamu akan memakan buah daripada jerih payahmu. Jika kamu tidak mau bertobat, maka kamu
akan dimakan oleh pedang. Firman Tuhan. Ini janji bersyarat. Jika kamu bertobat, jika kamu mampu bermetanonia, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat melimpah. Akan memberikan berkat-berkat melimpah. Nyata dikatakan. Mari saya baca sekali lagi ayat 20. Tetapi jika kamu, ayat 29, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil dari baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Jadi ini janji bersyarat. Janji bersyarat. Jika kamu bertobat, maka Tuhan akan memberkati jerih payah. Tapi jika tidak, kamu akan mati dimakan oleh pedang. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, membasuh diri, menjauhkan diri dari berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Tuhan mengundang, marilah kepadaku. Sekalipun dosamu tidak dapat dihapuskan oleh dunia ini, karena merah seperti kermiji, sekalipun kalau kamu bertobat, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu itu seperti kain kesumba yang tidak dapat pudar karena merahnya, maka akan putih seperti bulu domba. Sungguh luar biasa janji Tuhan. Setiap orang yang mau bertobat, setiap orang yang mau membasuh diri, setiap orang yang mau menjauhkan diri dari kejahatan, setiap orang yang mau belajar berbuat baik, Tuhan berjanji. Mari kita berperkara. Itu membuktikan kasih karunia Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingat dosa-dosa manusia ketika manusia itu mampu bermetanonia. Asalkan kita mampu. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa merah pun dosa kita, maka Tuhan akan menghapuskan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Seruan ini juga yang disampaikan oleh Martin Luther 505 tahun yang lalu pada 31 Oktober 1517, di mana besok 31 Oktober gereja memperingati hari reformasi yang ke-505 tahun. Ketika gereja telah salah, ketika umat Tuhan telah salah, kala itu ada 3 tuntutan daripada Martin Luther. Ketika Paus memiliki otoritas tertinggi di gereja, melebihi Alkitab. Yang kedua, ketika keselamatan dapat diraih dengan perbuatan baik dan amal. Yang ketiga, ketika terjadi penjualan surat penghapusan dosa indulgensia. Yang 3 ini merupakan penyimpangan terhadap firman Tuhan. Maka Martin Luther dengan 95 dalil menempelkannya di depan gereja Wittenberg, Jerman, agar setiap orang yang datang ke gereja membaca, sehingga mulai saat itu terjadilah reformasi yang mengatakan sola gratia, hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Sola fide, hidup kita ini harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan sola scriptura, otoritas tertinggi adalah Alkitab. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya bangga dengan gereja kita Reformanda. Apa slogan Reformanda? Jangan salah. Ecclesia Reformanda Semper Reformata. Itu, jelas itu. Ecclesia Reformanda Semper Reformata. Gereja yang telah dibaharui harus setiap hari memperbaharui diri. Jangan stagnan. Gereja itu harus berubah. Gereja yang telah diperbaharui Kristus harus setiap hari memperbaharui diri. Memperbaharui diri ke arah yang lebih sempurna. Jauhkan ibadahmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkan semua kamuflase yang datang ke gereja.
yang tidak berkenan pada Tuhan. Jadilah seperti nyanyian ketika saya memimpin ibadah di suatu sektor, saya membaca Qur'an di sana, kumulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah pertobatan itu dari dirimu sendiri. Mulailah perubahan itu dari dirimu sendiri. Tidak perlu kita menantikan orang lain untuk berubah. Mulailah dari dirimu sendiri. Itulah Ecclesia Reformanda, sampel reformata. Itulah itu. Membasuh diri, itu perubahan. Menjauhkan diri dari yang jahat, itu perubahan. Belajar berbuat baik, itu perubahan. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Persoalan dosa akan Tuhan ampuni. Oleh sebab itu sejak dini, mulailah dari dirimu sendiri untuk melakukan yang terbaik. Anak melakukan yang terbaik untuk orang tua melakukan yang terbaik untuk anak. Suami melakukan yang terbaik untuk istri melakukan yang terbaik untuk suami. Demikian seterusnya. Oleh sebab itu ketika kita selalu berbuat yang terbaik, dimanapun kita hadir selalu berbuat terbaik, mulailah sekecil apapun itu, lakukanlah yang terbaik. Selamat reformasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami akan mengevaluasi diri kami masing-masing. Bahkan bentuk ibadah kami kepada Allah. Apakah kami telah menyimpang, bahkan semua yang kami akan lakukan ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di surga, kami mohon ampun kehadirat-Mu. Jika kami menyimpang dari kehendak-Mu, maka akan kami mulai dari diri kami sendiri melakukan yang terbaik. Kami akan menjauhkan diri dari yang jahat. Bahkan kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan berubah. Dan perubahan itu membawa kami kepada pertobatan. Sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sungguh maha pemurah. Sekalipun dosa kami bergelimang. Sekalipun kami hidup penuh dengan dosa. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak mengingat kami, mengingat dosa kami yang merah seperti kermiji. Tuhan akan menghapuskannya, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun dosa kami merah seperti kain kesumba, Tuhan akan mengampuni sehingga putih seperti bulu domba. Itu merupakan kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu, jadikan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, menjadi pribadi yang memperbaharui diri kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah senantiasa kami mengingat reformasi, perubahan, pembaharuan juga sekaligus buat gereja-Mu dan kami jemaat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.